Shalom saudaraku, mari kita membaca firman Tuhan dari Amos 5 ayat 16. Sesungguhnya beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, Tuhanku, di segala tanah lapang akan ada ratapan, dan segala lorong orang akan berkata, wahai, wahai. Petani dipanggil untuk berkabung, dan orang-orang yang pandai meratap untuk mengadakan ratapan. Dan di segala kebun anggur akan ada ratapan apabila aku berjalan dari tengah-tengahmu, firman Tuhan. Puji Tuhan, ini merupakan nubuatan saudaraku. Dalam kitab Amos ini merupakan satu nubuatan yang akan terjadi pada zaman akhir, termasuk zaman kita yang sekarang ini. Kita harus tahu, kita belajar tentang firman Tuhan. Nubuatan itu menyangkut ada yang menyangkut zaman dahulu, tetapi ada juga yang menyangkut di akhir zaman. Jadi di dalam Amos ini yang dikatakan akan ada ratapan, akan ada perkabungan, menyangkut di akhir zaman, termasuk saat ini sekarang ini merupakan zaman akhir saudaraku ya. Seharusnya kita percaya. Kalau masih ada orang yang belum percaya dan tidak percaya, saudara akan sangat rugi ya. Di sini dikatakan akan ada perkabungan di kebun-kebun anggur, dikatakan akan ada ratapan-ratapan di kebun-kebun anggur, di tanah-tanah lapang akan ada ratapan, ada air mata. Sudah terjadi, kita melihat kemarin tuh banyak sekali orang yang terkejut ya, terkejut. Banyak sekali orang yang terkejut karena tidak pernah tahu apa yang akan terjadi, sehingga begitu ketakutan. Tetapi ada banyak juga orang umat Tuhan yang tidak begitu terkejut, tetapi semakin terdorong hatinya untuk bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, karena menyadari bahwa firman Tuhan yang sudah dinubuatkan jauh-jauh hari sudah tergenapi dan sedang tergenapi. Tuhan tidak berbohong. Apa yang sudah dinubuatkan dalam firman Tuhan itu sedang terjadi bagi orang-orang, bagi umat Tuhan yang menyelidiki firman Tuhan sepanjang hidupnya. Tetapi bagaimanakah dengan saudara? Apakah saudara menjadi orang yang sangat ketakutan, orang yang begitu terkejut karena tidak pernah tahu apa-apa? Banyak orang berpikir dunia ini akan baik-baik saja, tidak akan ada kegentaran, tidak akan ada kesukaran dan kesuraman. Nah, inilah orang Kristen yang sangat ketinggalan zamannya, ketinggalan rohaninya. Tetapi Tuhan menegaskan di dalam Amos ini akan segera terjadi, saudaraku. Akan segera terjadi. Banyak orang berkata tahun depan ini akan ada wabah yang begitu dahsyat, lebih daripada COVID. Ada yang bilang 20 kali lipat ya. Saya sendiri percaya, tetapi entah itu 20 kali lipat, entah 10 kali lipat. Namun saya percaya bahwa jauh lebih dahsyat daripada COVID yang terjadi kemarin itu. Saya boleh yakin, saya percaya, karena itulah nubuat dari firman Tuhan akan terjadi malapetaka. Di dalam Amos ini dikatakan, coba saudaraku baca kitab Amos itu. Di situ dikatakan bahwa Tuhan akan membinasakan umat manusia. Akan mati 2/3 ya. Dan akan tersisa 1/3. Yang 1/3 itu akan masuk dalam ujian api lagi. Supaya tersisa hanya 1/10. 1/10 itu coba kita bayangkan. 1/10 itu berarti sedikit orang yang terluput dari malapetaka, daripada penderitaan. Akan banyak nanti ke depan ini saudaraku. Mungkin dengan virus ya, dengan peperangan, dengan apa saja akan banyak nanti kita melihat ya. Mungkin di awal tahun kita akan melihat begitu banyak nanti yang kita hadapi, masa sulit, masa sukar. Kita akan melihat nanti. Tapi kalau saudara tidak percaya, itu hanya kebetulan, COVID itu hanya kebetulan. Dan kalaupun nanti terjadi itu hanya kebetulan. Tidak saudara, itu merupakan satu kebodohan. Tetapi umat Tuhan mengerti apa yang akan terjadi karena rajin membaca firman Tuhan, saudaraku. Bagaimana kita mau luput daripada semua ini?
kesukaran segera terjadi. Di dalam kitab Amos, ayo saudaraku, berikan waktumu membaca firman Tuhan. Karena malapetaka yang akan melanda seluruh bumi, bukan hanya di Indonesia, tetapi seluruh dunia nanti. Menyeluruh akan mengalami kesukaran, aniaya, penderitaan, kelaparan, lengkap ya saudaraku, lengkap. Karena akan ada yang menyatakan dirinya ya menjadi penguasa dunia yang baru, bahkan mengangkat dirinya sebagai Tuhan, sebagai juru selamat. Itulah manusia durhaka yang akan mengalami kebinasaan. Dia mengangkat dirinya sendiri seperti Tuhan, ya. Dan banyak orang nanti akan disesatkan karena banyak terjadi mujizat yang dia lakukan, saudaraku, dan kekayaannya tidak terhingga, saudara. Tetapi saudara dan saya, apa yang saudara lakukan? Apa yang sudah saudara persiapkan? Ini benar-benar masa sulit dan sukar ya. Tahun ini merupakan tahun penentuan. Siapkan hidupmu ya. Siapkan hidupmu supaya kamu boleh percaya. Paranormal saja berkata bahwa akan ada masa-masa sukar yang akan terjadi ya. Kenapa sih orang Kristen sendiri, bahkan pendeta-pendeta banyak yang gak percaya akan ada masa yang sukar? Malah ada lagi yang namanya hamba Tuhan berkata, jangan umat Tuhan ditakut-takuti. Wah, ditakut-takuti bukan, tetapi ini firman Tuhan, nubuatan harus disampaikan kepada semua orang, setiap orang, supaya hidupnya dipersiapkan. Tidak akan ada keselamatan kalau engkau tidak tahu apa yang akan terjadi. Justru ini harus disampaikan, harus berteriak. Firman Tuhan berkata, panggillah peratap-peratap, karena malapetaka akan segera masuk, menyelusup sampai ke istana-istana, sampai ke rumah-rumah. Yang kaya, yang miskin, hamba, budak, tuan, siapapun akan mengalami, ya, akan mengalami. Tidak ada satu orang pun yang luput. Bagaimana dengan hidupmu, dengan hidup anak-anakmu? Apakah kamu masih merasa enjoy saja, tidak mau cari Tuhan? Saudaraku, sekarang arahkan pandanganmu, jangan hanya sibuk cari uang. Nanti seberapa banyak pun kekayaanmu, kamu gak bisa nikmati itu, dikontrol itu, dikendalikan itu. Ada orang yang akan mengendalikan seluruh harta kekayaanmu kalau kamu bisa menyembah sama dia, kalau kamu bisa diatur sama dia, ya. Kamu baru boleh menggunakan itu, tapi kalau tidak bisa. Itu sebabnya saudaraku, saat ini perhatikan, setiap ada firman Tuhan, setiap ada orang yang mengingatkan, malapetaka akan terjadi, kesusahan akan terjadi. Respon dengan baik saudaraku, supaya hidupmu, anak-anak cucumu tidak ikut binasa, supaya mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Karena itu tidak bisa dicegah. Tidak bisa dicegah karena itu sudah penggenapan firman Tuhan. Tidak bisa dicegah, pasti akan terjadi ya. Segera akan terjadi. Dan mereka itu, kegelapan itu, iblis itu, penguasa di udara itu sudah mempersiapkan segala sesuatunya, dan mereka itu akan tinggal landas, itu akan diterapkan di seluruh penjuru dunia ini, dan kita akan dikendalikan, diatur, akan mengalami kesusahan, kesulitan, akan mengalami resesi dan kesulitan dalam segala hal. Tetapi ingat, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan luput, akan mendapat perlindungan dari Tuhan yang Maha Tinggi. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, kiranya ini menjadi renungan bagimu. Selamatkan dirimu, keluargamu, anak-anakmu. Selamatkan mereka, jangan hanya terlena. Jangan hanya kau tanggapi setiap apa yang kau dengar, peringatan dari seorang hamba Tuhan atau siapapun itu, pelayan Tuhan. Jangan kamu anggap itu merupakan bahan ledekan bagimu, ya. Jangan kamu pikir orang itu tidak ada pekerjaan, tapi itu karena kasihnya kepada setiap orang sehingga itu disampaikan. Itu merupakan kebenaran firman Tuhan yang harus disampaikan supaya banyak orang menikmati keselamatan daripada Tuhan. Tuhan memberkati.